Pernahkah kita mendengar pertanyaan, bolehkah atau wajarkah nama dosen pembimbing dicantumkan dalam karya ilmiah dari hasil penelitian mahasiswa, baik itu skripsi, tesis maupun disertasi? Saya Tirta Musitama, selamat datang di channel Kampus Kita Viewpoint yang membahas tentang tips, motivasi, karir dosen ya, dari dosen pemula hingga harapannya ya insya Allah bisa sampai menjadi guru besar buat para kolega dosen di seluruh Indonesia. Seringkali saya mendengar pertanyaan yang saya sampaikan di depan tadi. Ya. Masih ada keraguan-raguan di kalangan dosen kita sendiri gitu, bahwa boleh atau tidak kita mencantumkan nama kita, nama pembimbing dalam karya ilmiah yang dihasilkan dari tugas akhir mahasiswa misalnya, atau dari tugas-tugas proyek mahasiswa. Nah, pertanyaan pertama, boleh atau tidak? Saya menjawab dengan yakin boleh. Merupakan satu hal yang wajar nama kita tercantum dalam karya ilmiah yang diterbitkan, yang dikirimkan ke jurnal, apakah kemudian diterbitkan dalam bentuk chapter buku ya, book chapter, ya, bab buku, atau dipresentasikan dalam konferensi internasional, kemudian dimuat dalam proceeding. Ya. Kenapa? Karena kita adalah pembimbingnya. Kita adalah pembimbing mahasiswa itu. Tanpa kita membimbing, mahasiswa itu tidak bisa melakukan sesuai dengan kaidah-kaidah yang diterapkan atau dibutuhkan dalam suatu penelitian. Apalagi ditambah ketika ditulis dalam karya ilmiah. Mau sedikit mau banyak, kita pasti berkontribusi gitu. Tidak ada etika akademik yang dilanggar di sini. Karena kita adalah membimbing dan benar-benar membimbing. Apalagi kalau dari proyek penelitian kita, mahasiswa membantu kita kemudian menuliskan dalam bentuk paper. Ya. Tapi kalaupun bukan dalam penelitian kita atau bukan dalam proyek penelitian kita, ketika kita membimbing dari S1 sekalipun yang saya sampaikan ya, itu wajar ya, boleh kita masuk ke situ. Ya. Jadi saya ingin mengajak para teman-teman ya, para kolega dosen. Ya. Kenapa kita selalu meragukan diri kita? Wah, itu nggak bagus Prof, kalau gitu itu namanya mempekerjakan mahasiswa gitu ya. Wah, memperbudak mahasiswa. Wow, kaget saya ya. Masih ada mindset seperti itu. Coba Anda lihat, kalau kita memahami salah satu ya standar akreditasi, salah satunya akreditasi prodi ya, salah satunya adalah mana karya dosen dan mahasiswa, baik itu dalam bentuk penelitian maupun karya ilmiah yang sudah dipublikasikan. Apalagi kalau itu bisa dipublikasikan di jurnal ilmiah internasional bereputasi, baik di terindeks database Scopus maupun Web of Science, Thomson Reuters, atau bahkan indexing-indexing yang lain gitu, sesuai dengan bidang kajian kita masing-masing. Ya. Jadi saya mendorong, mengajak buat teman-teman, para kolega dosen. Kita dengan demikian kita juga percaya diri, kita menggaransi mereka karya ilmiah itu kalau nanti kemudian disampaikan pada jurnal atau artikel, kemudian mereka juga editornya melihat ada nama lain dan namanya itu adalah pembimbing, apalagi kalau sudah guru besar atau doktor atau katakanlah master, ada rasa keyakinan yang lebih besar di editor juga gitu, bahwa karya ini memang baik, ya kan, yakin kalaupun hasilnya juga baik, mereka juga bisa menilai juga, oh ya oke, karena ini juga ada kontribusi dari pembimbing. Nah, apakah bukan berarti kalau mahasiswa itu sendiri tanpa nama pembimbing terus nggak bisa masuk jurnal? Ya bukan begitu pola pikirnya gitu ya. Bisa saja, banyak juga orang-orang mahasiswa yang bagus S1-nya mau publish sendiri, bisa juga, boleh. Tapi itu kan di luar konteks pertanyaan tadi. Ya, jadi silahkan teman-teman. Banyak keuntungan juga yang diperoleh, baik dari keuntungan buat dosen, keuntungan buat prodi, universitas, maupun juga buat mahasiswanya. Kalau mahasiswanya jelas, kalau dia pasti happy kalau ada publikasi atas nama dia bersama dosennya. Oh, kamu mahasiswa Prof Tirta ya? Oh ya,
saya kenal dengan Prof. Tirta misalnya, atau oh iya saya semakin yakin ya tulisan kamu baik. Walaupun tentu mungkin kita menyadari bahwa tidak semua tulisan mahasiswa kita yang kita bimbing itu katakanlah excellent semua, enggak, kan sesuai dengan takarannya masing-masing, topiknya masing-masing, dan juga di jurnalnya masing-masing, di proceedingnya masing-masing, mau di kuartilnya atau mau di SJR-nya gitu ya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah paling tadi sudah ya, sudah paham kita ya bahwa boleh kita mencantumkan nama kita dalam karya ilmiah yang bisa ditulis dari skripsi, disertasi, atau tesis. Kalau disertasi sih pasti ya nanti nama pembimbing, wajib bahkan. Nah, kalau boleh ditulis nama pembimbing, letaknya di mana, Prof? Nah, prinsip pertama, kedua, ketiga, korespondensi di mana? Nah, di sini ya, saya ingin sampaikan bahwa aturan utamanya adalah kesepakatan antara penulis dan mahasiswa. Mana yang berkontribusi lebih besar, itu layak dituliskan namanya di nama pertama. Oke, kalau kita lihat juga di luar sana ya, di luar negeri, profesor itu sudah nggak butuh lagi tulisannya namanya di depan. Karena editor tahu gitu. Membaca semua, apalagi kalau nama-nama besar ya, di kampus-kampus besar itu ya, di depan terus pertama itu biasanya nama yang ini siapa sih gitu kira-kira ya, karena nama mahasiswanya gitu. Di belakang itu ada nama orang yang paling topnya gitu, pasti pembimbingnya. Nah mungkin satu sisi di Indonesia ini ada kekhawatiran ya, ada mindsetnya, menurut saya mindsetnya vibes-nya nggak positif nih gitu ya, bahwa karena pikir kamu dikerjain profesor kamu ya, kamu disuruh kerjain dosen kamu ya, suruh kerja keras ya, udah suruh nulis, suruh ngedraft, suruh cari data, ngolah, terus dosen kamu nomor 1 lagi gitu ya. Nah ini pikiran-pikiran kayak gitu yang selalu curiga negatif dalam dunia akademik itu harus dibuang jauh-jauh gitu. Ya, harus dibuang jauh-jauh. Nah menurut saya sepakati saja antara pembimbing dan mahasiswa. Kalau mahasiswa itu kebetulan juga ingin, prof saya di depan gitu ya, karena memang kontribusinya di depan, silahkan, nggak apa-apa ya. Kalau dulu ada juga caranya, mahasiswa di depan, terus kita sebagai dosen menjadi penulis korespondensi ya, corresponding author ya. Udah, kita yang mengirimkan, mana paper kamu, biar saya yang nulis. Kalau misalnya pun kita butuh poin gitu ya, dari karya ilmiah itu ya, mungkin yang penulis pertama larinya ke mahasiswa itu poinnya ya, sisanya ada lari ke kita karena kita juga penulis korespondensi, sehingga kalau kita mau pakai itu untuk syarat ikut hibah ya, atau mungkin untuk kenaikan pangkat gitu, kita tetap bisa masuk ya, walaupun mungkin juga bukan sebagai syarat kunci. Nah nanti kita lihat ya, untuk publikasi ada video-video saya lain berkaitan dengan syarat publikasi untuk kenaikan jabatan akademik, Anda juga bisa lihat itu ya. Nah jadi itu ya teman-teman, poinnya, posisinya mau di mana terserah, sudah kesepakatan ya. Kalau disepakati mahasiswa di depan, silahkan di depan ya. Tentu ya semua ini kita harus berlandaskan pada etika akademik yang dijunjung tinggi, tidak ada yang dilanggar. Dan juga mahasiswa juga tidak merasa terbebani atau terancam kalau dia posisinya misalnya di belakang gitu ya. Karena apa? Kalau kita berpikir berdasarkan dengan kontribusi ya, seringkali nih misalnya nih, mau itu skripsi atau tesis ya, ketika ada draftnya disusun oleh mahasiswa, dari arahan kita kadang-kadang atau sering sekali sebagai pembimbing utama masih harus menambah lah, atau kalau udah ada komentar dari reviewer itu, seringkali itu menjadi paper yang sama sekali baru gitu ya, atau mungkin 80% baru atau 50% baru. Siapa yang mikir kita gitu? Karena mungkin mahasiswa itu tidak berkuasa lagi untuk menjawab itu misalnya gitu ya. Nah ini, jadi menurut saya mindset penting, tidak perlu kita meributkan menjadi penulis pertama, kedua, ketiga itu sah atau tidak, itu saya katakan sah. Jadi jangan ragu-ragu. Untuk itu makanya ini penting sekali. Mari kita membimbing skripsi, disertasi, tesis dengan baik. Karena itu juga kembalinya kepada kita, kembalinya kepada prodi, kembali kepada kampus. Untuk akreditasi,
untuk karya penelitian dosen dan mahasiswa, karya publikasi dosen dan mahasiswa, dapat poinnya. Kita juga dapat poinnya kalau memang itu mau dihitung sebagai poin bagian dari kenaikan pangkat, kontribusi kita dalam mungkin BKD juga gitu ya, serdos kita, atau juga kita memberikan manfaat kepada mahasiswanya. Mereka sudah menulis dengan kita, apalagi kalau anak S1. Waduh, senang banget menulis dengan pembimbingnya itu. Apalagi kalau pembimbingnya itu katakanlah ya public figure hebat gitu ya, guru besar. Pasti senang, pasti rebutan. Bangga gitu. Dari situ employer mereka akan juga ngelihat ketika di CV itu dituliskan, kamu udah nulis sama pembimbing kamu ya gitu. Paling nggak kalau misalnya pembimbingnya itu nggak dikenal atau dia nggak kenal gitu, dia akan tanya, kamu riset ini kok tulisan yang dipublikasi di jurnal ini, di buku ini, di konferensi ini, di proceeding ini tentang apa ya? Nah, kalau secara standar katakan nasional maupun internasional saja diakui, paling tidak calon employer akan melihat, oh ini anak nih bisa nih kayaknya mengidentifikasi persoalan, mencari, berpikir secara sistematis, terstruktur. Nah itu poin saya. Jadi hentikan polemik, ribut-ribut soal boleh nggak pembimbing masuk ke situ, dan Anda harus bangga. Kecuali kalau Anda memang nggak mau, ya kan, lain soal. Kalau memang Anda nggak mau nama Anda masuk dalam tulisan ilmiah bersama mahasiswa, silahkan saja, itu juga hak Anda. Baik, tapi marilah kita berpikir besar, berpikir yang konstruktif untuk kemajuan lembaga di mana kita bernaung, kita berkarir, ya, yang akhirnya nanti lembaga itu juga yang akan mendukung kita dalam kesuksesan kita sebagai dosen hingga guru besar. Baik, kalau Anda punya pandangan lain atau tidak sepakat, silahkan ya tuliskan komentar Anda di kolom komentar ini biar kita seru diskusinya nih sesama dosen ya. Saya berharap ya, banyak dosen-dosen muda, dosen-dosen pemula yang banyak aktif di kanal media sosial yang konstruktif, yang punya banyak channel YouTube gitu ya, atau channel media sosial yang lain sebagai tools pembelajaran, sehingga terjadi diskusi ya yang konstruktif ya, tidak subjektif yang vibes-nya negatif. Bangsa ini butuh orang-orang hebat seperti Anda agar semakin maju. Terima kasih banyak. Tirta Musitama tidak bermaksud menggurui, kita hanya sama-sama berbagi. Sampai ketemu lagi, jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.